Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, tradisi manten tebu yang merupakan tradisi khas yang dilakukan setiap tahun jelang giling sedang digelar oleh PG Ngadirejo, Kabupaten Kediri pada Jumat 9 Mei 2025. Tradisi manten tebu yang merupakan tradisi khas yang dilakukan setiap tahun jelang giling sedang digelar oleh PG Ngadirejo, Kabupaten Kediri pada Jumat 9 Mei 2025. General Manager PG Ngadirejo Kediri Wayan Mei Purwono mengatakan bahwa prosesi manten tebu adalah bagian dari seremoni rutin yang umum dilakukan oleh hampir semua pabrik gula di Jawa. Pelaksanaan rangkaian tradisi tersebut berbeda-beda setiap tahunnya. Pertunjukan ini berlangsung di Desa Jambean dengan iringan tebu manten, jaranan, dan pertunjukan wayang. Pelaksanaan ini diharapkan oleh Wayan untuk dilaksanakan secara konsisten setiap tahun untuk menjadi tradisi dan identitas budaya industri gula. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Bogor bersama jajaran Polresta menindak tegas aksi premanisme yang melibatkan penarikan kendaraan roda 2 secara ilegal oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab pada Jumat 9 Mei 2025. Pemerintah Kota Bogor bersama jajaran Polresta Bogor Kota menindak tegas aksi premanisme yang melibatkan penarikan kendaraan roda 2 secara ilegal oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab pada Jumat 9 Mei 2025. Dalam operasi gabungan yang digelar baru-baru ini terungkap sebanyak 108 unit sepeda motor telah ditarik paksa tanpa prosedur hukum yang sah. Video berdurasi pendek yang beredar menunjukkan proses pembongkaran dan pendataan motor-motor yang diamankan dari lokasi penampungan milik sindikat penarik motor ilegal. Tampak petugas gabungan dari Polresta dan Satpol PP mendampingi proses evakuasi kendaraan dan menyegel lokasi sebagai barang bukti. Sembilan orang pelaku ditangkap dan sudah diamankan. Bagi warga yang merasa motornya telah disita atau dirampas bisa mendatangi kantor Polresta Bogor Kota dengan membawa surat-surat kepemilikan. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan bahwa komitmen pemerintah kota dan Kabupaten Bogor akan bekerja sama dengan Forkopimda, koordinasi pimpinan Polresta, Dandim, dan stakeholder lainnya untuk memberantas premanisme. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, meskipun sudah mendapatkan perizinan aktivitas pertambangan di lahan aset Desa Selokajang, tampaknya bakal berbuntut panjang. Tak cukup dengan inspeksi mendadak, Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar bakal melakukan kajian melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Pasalnya legalitas kegiatan di lokasi ini dinilai belum jelas. Meskipun sudah mendapatkan perizinan aktivitas pertambangan di lahan aset Desa Selokajang, tampaknya bakal berbuntut panjang. Tak cukup dengan inspeksi mendadak, Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar bakal melakukan kajian melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Pasalnya, legalitas kegiatan di lokasi ini dinilai belum jelas. Rombongan wakil rakyat mendatangi lokasi pertambangan yang ada di sisi utara Sungai Brantas tersebut kemarin Jumat 9 Mei 2025. Di lokasi, anggota dewan mendapati hamparan area tambang aktif dengan sejumlah alat berat yang sedang mengumpulkan pasir dan batuan.
Selain melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik lapangan, para dewan juga observasi data dengan mewawancarai pihak perusahaan penambang serta beberapa perangkat desa setempat. Dalam proses pendalaman informasi itu ditemukan adanya sejumlah kejanggalan yang patut ditelusuri lebih jauh. Salah satunya adalah pernyataan dari pihak desa yang menyebutkan bahwa kondisi lahan kini justru membaik dibandingkan sebelum adanya penambangan, karena aktivitas tersebut dilakukan dalam rangka reklamasi tambang ilegal sebelumnya. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, Polres Serang mengamankan 66 preman dalam waktu sepekan dalam pelaksanaan operasi penyakit masyarakat premanisme. Polres Serang mengamankan 66 preman dalam waktu sepekan dalam pelaksanaan operasi penyakit masyarakat pekat premanisme. Pada Kamis 8 Mei 2025, AKBP Condro Sasongko mengatakan bahwa mayoritas dari para pelaku yang diamankan diketahui merupakan oknum anggota organisasi kemasyarakatan. Para pelaku lainnya yang tidak memenuhi unsur pidana dipulangkan setelah mengikuti pesantren kilat dan siraman rohani di Masjid As-Salam dengan bimbingan imam masjid serta pengawasan langsung dari Kapolres Serang dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Program operasi pemberantasan premanisme ini merupakan instruksi dari Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo yang diteruskan oleh Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto. Tujuan dibentuknya karena guna menjaga stabilitas keamanan dan mendukung iklim investasi nasional melalui penegakan hukum terhadap aksi premanisme. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, Satreskrim Polres Blitar Kota membekuk komplotan pencuri lintas daerah yang beranggotakan 3 orang, termasuk 1 remaja dan 1 orang yang masih tergolong anak di bawah umur, pada Jumat 9 Mei 2025. Satreskrim Polres Blitar Kota membekuk komplotan pencuri lintas daerah yang beranggotakan 3 orang, termasuk 1 remaja dan 1 orang yang masih tergolong anak di bawah umur, pada Jumat 9 Mei 2025. Ketiga anggota komplotan tersebut yakni JA 25 tahun, DP 18 tahun, dan RS 17 tahun, menjadi target penangkapan personel Satreskrim Polres Blitar Kota atas kasus pembobolan sebuah toko swalayan berjejaring di Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Namun setelah ketiganya berhasil ditangkap, terungkap bahwa komplotan tersebut melakukan tindak pencurian setidaknya sebanyak 21 kali di beberapa daerah dalam 1 tahun terakhir. Dari kasus pencurian dan pembobolan di swalayan berjejaring di Kecamatan Serengat yang berada di wilayah hukum Polres Blitar Kota, ketiga pelaku menguras uang sekitar 1,9 juta rupiah dan ratusan bungkus rokok dengan total nilai sekitar 28 juta rupiah. Adapun 21 kasus pencurian yang dilakukan oleh komplotan tersebut sebelumnya paling banyak berupa tindak pidana pencurian sepeda motor dan telepon seluler yang dilakukan antara lain di Magetan, Kediri, dan sejumlah daerah di Blitar. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Anda Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.